serahkan sepenuhnya aja kepada MA. Kenapa mesti ribut gitu? Kalau saya dituduh menggunakan kekuasaan, emang selama 3 kali dinyatakan tidak diterima, saya protes, saya menggunakan kekuatan. Kagak, biasa-biasa aja Muldoko ini. Saya bisa kendalikan mereka semuanya. Diam, ikuti aja arus yang berjalan. Itu cara berpikir primitif. Cara berpikir primitif itu akalnya dibelakangkan, simple berpikirnya. Kan nggak masuk akal. Apa urusannya sama Mas Anies Baswedan? Kan nggak ada urusannya. Kalau ada panggilan apapun bentuknya, saya selalu kembalikan kepada apa itu, the soldier never die, just fade away. Itu rumusnya. Panggilan oleh negara, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Pak Muldoko, ini kita mungkin kemarin 2 tahun terakhir ya cukup terkejut ya dengan tiba-tiba Pak Muldoko ini, bukan Pak Muldoko yang di awal dari Pak AHY ya, Ketua Umum Demokrat menyatakan bahwa ada seseorang yang ingin merebut Partai Demokrat katanya. Dan setelah ditelusuri dan sebagainya, diketahui bahwa ternyata Pak Muldoko yang dituduh ingin merebut dan sebagainya itu ditandai dengan kehadiran Pak Muldoko di Medan ya ketika itu ya, Maret 2021. Mungkin kita agak flashback ke belakang Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak? Sebenarnya apa yang membuat Pak Muldoko akhirnya mengambil sikap ini dengan maju sebagai Ketua Umum Demokrat lewat KLB tersebut, karena kita tahu juga banyak yang menilai KLB tersebut tanda kutip abal-abal dan sebagainya. Apa yang melatar belakang itu Pak? Ya kan bukan mau usaha ya. Yang mau kan mereka. Kan saya tanya sebelum saya berangkat, bener nih bahwa ini sebuah semua standar sudah terpenuhin. Berikutnya berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan partai dan seterusnya. Semua dinyatakan benar ya. Dan dia meminta saya melalui telepon kan. Kan saya nggak hadir kalau nggak ada desakan untuk untuk meminta. Jadi bukan kemauan gua, enggak. Kemauan mereka, teman-teman. Siapa mereka? Ya mereka nggak puas dengan keberadaan Demokrat pada saat itu. Kan begitu. Ada penjelasan nggak Pak dari mereka mungkin kenapa Pak Muldoko yang mereka percaya untuk jadi Demokrat itu? Karena kan kita tahu rekam jejak Pak Muldoko juga nggak pernah di partai tersebut Pak. Gitu. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, tanya sama mereka. Kan mereka melalui pertimbangan yang panjang. Bagi saya, kalau keinginan itu betul-betul berangkat dari mereka semuanya, kan saya tanya gitu ya. Gitu. Bukan keinginan saya. Di mana-mana mereka sendiri yang mengatakan, kami yang meminta. Pak Muldoko nggak ngerti apa-apa. Gitu. Ya. Nah, tapi ini juga Pak Muldoko, akhirnya kalau dari pihak Demokrat sendiri merasa bahwa kadang-kadang tuh, waduh, masa Pak Muldoko gitu, karena kan kita juga tahu secara karir politik dulu Pak Muldoko mulai dari Kasat kemudian jadi Panglima itu kan di era Pak SBY. Ada perasaan-perasaan semacam sakit hati gitu loh Pak. Wah kok Pak Muldoko ya akhirnya yang akhirnya mengiyakan permintaan itu. Itu gimana menjawab itu Pak? Oh, ya kalau di kehidupan militer atau kehidupan di birokrasi juga sama saya pikirnya. Ada yang saya anut ya. Ada respect, ada loyalty. Kan begitu. Loyalty kepada siapa? Kepada siapa saat itu yang memimpin. Rasa hormat tetap kepada atasan yang pernah kita bersama-sama. Saya respect dengan siapapun. Gitu. Tapi loyalty kepada siapa yang saat ini memimpin. Gitu. Nah ini urusan politik, ini bukan urusan atasan bawahan. Kan begitu. Jadi memang artinya kalau dari sudut pandang Pak Muldoko bahwa ini pure politik, jangan dibawa ke ranah rasa, jangan gitu dibawa ya, kemana-mana. Intervensi kekuasaan lah, kekuasaan yang mana intervensi?
Kan pernahkah saya menggunakan kekuasaan untuk abuse of power dalam konteks ini? Nggak ada. Gitu. Artinya Bapak dengan ini juga mau sekaligus membantah gitu, ada anggapan-anggapan bahwa jangan-jangan Pak Muldoko ini dalam tanda kutip diperintah oleh Pak Jokowi. Oh nggak untuk- ada. Dari Tidak awal ada ya, udah Pak? saya kira nyatakan dengan tegas. Nggak ada yang tahu. Pak Jokowi nggak ngerti. Nggak ngerti. Istri saya pun nggak ngerti. Karena waktu itu Pak Mahfud waktu 2 tahun lalu tuh Pak sempat cerita juga kan, karena apa pagi hari apa jogging jalan pagi gitu, nggak tahu juga karena Belum tahu ada isu belum ini ya. tahu ada isu ini gitu. Jadi memang karena ini kan jadi banyak apa Pak bergulir apa ya pandangan-pandangan bahwa wah Pak Jokowi masuk nggak ngerti nih Pak Muldoko sebagai KSP-nya melakukan apa ya pergerakan politik seperti itu gitu. Itu urusan pribadi dan urusan kedinasan kan yang berbeda. Itu urusan politik, itu urusan pribadi saya. Siapa yang larang? Nggak ada yang melarang. Kan begitu. Iya. Tapi ada pertanyaan juga di banyak pihak bahwa kalau memang Pak Muldoko yang masuk ke politik, kenapa tidak mendirikan partai politik saja, katakanlah begitu. Apalagi Pak Muldoko juga sempat bergabung di Hanura ya, kalau tidak salah pada saat itu. Apa Pak? Ya dasarnya dari awal sebenarnya bukan kepentingan saya. Dasarnya adalah teman-teman yang meminta saya. Gitu. Itu aja poinnya. Bukan keinginan saya. Mungkin boleh disebutkan Pak, mungkin teman-teman Demokrat yang dimaksud mengajak. Kan udah Pak tahu, Muldoko kenapa harus siapa? dijelaskan? Kalau nggak tahu, Berapa? cari sendiri. Boleh ono dewe. Ya, siapa tahu mau membocorkan lagi. Nah sekarang ini jadi rame lagi Pak, Iya, Pak. karena itu loh Pak, PK itu loh Pak, pengajuan PK Peninjauan kemarin kembali itu. ke Jadi Mahkamah Agung. banyak yang mempertanyakan juga, kok gak rampung-rampung sih Pak Muldoko ini apa langkah politiknya sampai ke akhirnya sampai ke PK ini loh Pak, langkah hukumnya itu sampai ke PK. Apa yang mendasari itu Pak? Kamu juga ikut sakit perut gitu? Apa gitu Pak? Maksudnya ikut sakit perut juga karena PK? Karena PK, ya jadi Ikut mules begitu? Iya, kerjaan makin banyak Pak. Terus liputan juga. follow up terus itu loh Pak, kapan ini sebenarnya ini Pak PK-nya Pak Muldoko ini gitu, aduh dipusing juga ini Pak. Pertanyaan saya, apa salah? Tidak, itu kan Tidak, memang hak setiap tidak. negara ya. Salahnya di mana? Nggak salah sih Pak. Ya, wis. Kenapa ribut? Ya, ya maksudnya alasannya kan loh Pak sampai PK itu loh. Loh. Ya nggak salah ya Bang. Udah salah. Iya, Kecuali kalau salah Iya, iya. melanggar konstitusi ya, Ray. Ya, Lain ya, tuh. ya. Pertanyaan saya, apa salahnya di mana? Kan begitu. Dan ini Mas, jangan salah. Itu bukan urusan saya Muldoko loh. Ya, Itu urusan teman-teman semuanya yang berada di belakang KLB itu yang mengatakan, yang menjalankan itu. Bukan hanya Muldoko, Mas. Ngarang aja. ya. Hak konstitusi mereka semuanya harus dihormati. Ya. Ya kan? Jangan sepihak. Kalau berpikir sepihak ya apa hanya mikirin dirinya sendiri. Mikirin diri sendiri enggak, atau ada itu terus jadi apa? Menangis sepanjang waktu, janganlah. Biasa-biasa aja gitu. Oke. Siap. Dengan Pak. langkah Bapak mengajukan PK ini kan juga banyak yang mempersoalkan lagi ya, gara-gara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua pihak Demokratnya Mas Ahaye menang kok sekarang PK. Nah, sekarang pertanyaan bukan menang dan kalah loh. Belum keputusan hukum tetap ya. Bukan. Bahasanya bukan menang dan kalah, bukan. Tidak diterima. Tidak diterima. Tidak ya. diterima. NU. Itu. Dan sekarang di tingkat PK sendiri Bapak ada optimisme kah untuk itu akan diterima atau seperti apa? Bukan optimisme, bukan pesimisme. Karena sebagai warga negara yang memahami atas hak dan kewajiban di depan hukum, serahkan sepenuhnya aja kepada MA. Kenapa mesti ribut? Gitu. Kalau saya dituduh menggunakan kekuasaan, emang selama 3 kali dinyatakan tidak diterima, saya protes, saya menggunakan kekuatan. Terus saya demo di depannya apa pengadilan. Kagak, biasa-biasa aja Muldoko ini. Saya bisa kendalikan mereka semuanya. Diam. Ikuti aja arus yang berjalan. Ya. Gitu. Emang pernah saya ngemis kanan kiri supaya apa? Ini dan itu. Enggak ada. Biasa aja. Tetap menggunakan ya udah jalur itu ya udah diikuti aja ya Pak ya, mekanismenya ya Pak ya. Nggak usah lah pakai
pengerahan kekuatan kanan kiri. Saya kalau mau juga bisa. Untuk apa? Ya. Biasa aja. Nah ini kemarin juga ini Pak, wah ini kan karena tahun politik ini Pak, jadi ada tudingan Pak Muldoko dari Denny Indrayana ini mengatakan bahwa sebenarnya PK-nya yang diajukan Pak Muldoko ini bisa jadi salah satu upaya untuk juga menjegal pencapresan seorang Anies Baswedan yang sekarang sedang diusung oleh koalisi perubahan itu. Itu bagaimana tuh Pak menjawabnya? Itu cara berpikir primitif. Cara berpikir primitif itu akalnya dibelakangkan. Gitu. Simple berpikirnya. Gitu. Kan nggak masuk akal. Apa urusannya sama Mas Anies Baswedan? Kan nggak ada urusannya. Gitu. Persoalan itu kan udah lama terjadi. Dan proses hukum kan memang harus ke sana. Kecuali kalau itu teman-teman semuanya withdraw, mengundurkan diri, ya udah selesai. Kalau sepanjang teman-teman masih memperjuangkan itu ya memang saatnya PK berjalannya ya kebetulan aja berdekatan. Momentumnya itu. Iya, ini proses hukum biasa. Itu jangan pura-pura bego aja lah dan jangan membohongin publik lah gitu. Ada tidak ada kaitannya ya Pak ya dengan itu ya, karena ini sudah 2 tahun dari 2021 itu ya Pak ya. Siap. Apalagi Dito ini pertanyaannya? Ya, ini ada juga kita jangan tegang aman ya Dito ya. Enggak ini Pak. Soalnya topiknya serius biasa-biasa. ini. Iya. So kan banyak yang menganggap ini istilah orang-orang Pak menghancurkan demokrasi dan sebagainya nih Pak. Maka ini kita agak tegang juga bahasnya. Pak ini tadi teman saya menyinggung nama Denny Indrayana Pak. Nah Denny Indrayana ini kemarin juga sempat menyebut bahwa menuding lah ya, istilah PK-nya Pak Muldoko ini katakan jadi tukar guling kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Pak. Karena ada beberapa hakim agung yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. Kalau dari Pak Muldoko menanggapi tudingan-tudingan seperti ini seperti apa sih Pak? Saya tidak mau mengomentari pernyataan-pernyataannya nggak bermutu begitulah. Pernyataan nggak bermutu lah. Semuanya udah ada aturan mainnya. Ngapain dia harus komentari? Itu aja. Ya. Jadi tidak ini ya Pak ya, nggak ya sekedar obrolan omongan-omongan yang mungkin tidak bisa dibuktikan juga mungkin seperti itu. Ya itu kan juga bagian dari intervensi. Gitu. Satu sisi jangan intervensi. Kenapa lu malah intervensi? Ya enggak aja. Iya. Ini Pak, ini kan 1 tahun jelang pemilu ya Pak ya. Kalau Pak Muldoko sendiri sudah mungkin terbayangkah setelah 2024 akan ngapain begitu Pak? Saya sudah punya cucu, gitu. Pasti saya lebih pengen dekat lagi dengan cucu saya lah. Karena selama ini saya sudah 35 tahun di TNI, ya. Sekarang udah 7 tahun di pemerintahan. Cucu saya kadang-kadang juga komplain gitu. Panggilnya apa Pak? Eyang atau? Papitu ya. Oh itu. Itu suka komplain lah gitu. Kapan ada waktu gitu. Kok kayak nggak ada liburnya gitu ya Pak? Iya. Saya lebih memikirkan itu bagaimana lebih dekat lagi dengan keluarga. Tapi saya juga ada mainan sih sebenarnya. Waktu selesai jadi Panglima TNI, saya punya mainan buat perusahaan di bidang pertanian gitu. Gitu. Saya mulai riset benih dan alhamdulillah riset saya setelah 6 tahun ini benih padi saya itu sudah mulai populer ya di kalangan petani dan udah mulai masif ya. M70D itu ya. Padi saya itu 75 hari hasilnya 9 ton ya. Ini luar biasa ini. Nah, ini saya mau lebih fokus di situ Pak. Fokus lagi. Berikutnya saya juga ada kegiatan mobil listrik. Ini menurut saya sih masa depan ya bagi keberlangsungan hidup manusia. Ya, ini berkontribusi penuh dengan itu ya, dengan lingkungan begitu. Ini mungkin juga saya
akan aktif lagi lah, karena selama ini kan saya tinggal ya. Ya. Saya di pemerintahan saya tinggal sekian lama, tapi ya tetap berjalan gitu. Ada profesional yang nanganin. Tapi ku sama aja Pak, waktunya ya enggak makin slow malah sibuk. Tapi kan waktu kan di tangan saya. Oh iya, udah jadi bos ya Pak, udah nggak ada bosnya lagi ya. Iya, Sekarang kan suka-suka gua. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya, repot urusannya kan begitu. Nah, tapi Pak Muldoko kemarin menarik, aku ngepo Instagramnya Bapak itu. Enak iki Pak, foto sama Mas Hasto Kristianto. Nah ini apa juga kode-kode bahwa seorang Muldoko ini akan moncong putih atau apa itu sebenarnya di balik foto itu Pak? Ya, artikan sendiri, tanya lagi. Iya. Nggak Pak, soalnya saya kebetulan kemarin wawancara Mas Hasto juga di depan. Ketika ditanya soal bursa cawapres dan sebagainya, Pak Hasto bilang kurang lebih bahwa ya saya hari ini datang ke KSP, sepertinya aura-auranya Pak Muldoko juga ada. Ya, gitu. Gimana menanggapi kode-kode politik seperti itu Pak? Bagaimana menanggapi kode-kode yang menanggapi saya itu awakmu? Ya Bapak dong. Jadi yang pertama ya kan saya tidak pernah GR lah, biasa aja. Ya. Jadi orang itu jangan mudah gumunan itu jangan mudah kagetan, biasa aja. Pada dasarnya itu perjalanan hidup manusia itu ada yang ngatur, ya kan begitu. Tetapi bukan berarti kita menyerah ya. Di dalam setiap pekerjaan kita harus berbuat yang terbaik, karena itu ibadah. Terus yang kedua adalah bisa memberikan harapan, menjawab harapan bagi masyarakat, apalagi di pemerintahan begini. Selanjutnya kalau ada panggilan, ya apapun bentuknya, saya selalu kembalikan kepada apa itu. The soldier never die, just fade away. Itu rumusnya. Panggilan oleh negara, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Apakah ada itu artinya juga kemarin itu sebenarnya Mas Hasto juga gimana ini Pak Muldoko kira-kira 2024 Mbok? Ya, Baca wapres misalnya itu ada nggak itu Pak? Kode-kode itu Pak? Kita nggak ngerti. Kita bukan dukun bermain kode-kode. Gitu. Kita lihat saja perkembangan situasi. Tapi kalau aja Pak kita lihat ke depan, Pak Muldoko juga sebagai salah satu figur yang menonjol juga. Artinya kalau ada tawaran itu Pak, maju sebagai katakanlah kandidat bacawa pres. Ya kita lihat Pak Jokowi di PDIP, kemudian Mas Hasto artinya adalah mendampingi katakanlah seorang Ganjar Pranowo. Apakah tugas itu juga mungkin saja diambil oleh seorang Muldoko? Yang penting saya tidak melacurkan diri. Yang penting saya tidak menjual diri saya, mendorong diri saya kan. Sekali lagi sepanjang itu bagian dari panggilan tugas. Ya kita jalankan dengan baik. Gitu aja, ringan. Tidak melacurkan diri itu dalam arti biar orang yang akhirnya mendatangi memang saya menilai Pak Muldoko mumpuni atau enggak, bukan Pak Muldoko yang mengkampanyekan diri. Ayo pilih no aku gitu, bukan gitu. Kan gitu. Iya. Kita maju iki, kita maju iki, Pak. Yang bingung bukan yang bertanya, yang menjawab yang bingung bukan yang menjawab. Awakmu yang bingung. Nyari pertanyaannya, apa ya pertanyaan itu? Kita maju iki, Pak. Ada lagi Bang pertanyaan soal itu? Ini ada titipan pertanyaan Pak, masih terkait dengan pemilu juga sih Pak, tapi tidak terkait politik secara praktis Pak. Ini kan kita tahu Panglima TNI Pak, tentang Panglima TNI. Panglima TNI Pak Laksamana Yudo kan menurut jadwal kan akan pensiun di bulan akhir tahun 2023 ya Pak. Di mana mungkin tahapan pemilu sudah berjalan dan mungkin sudah lagi seru-serunya gitu ya Pak ya. Kayak tinggal beberapa bulan sebelum pencoblosan. Nah, kalau menurut Bapak sebagai KSP dan juga mungkin punya pengalaman sebagai Panglima TNI, kira-kira mengganggu nggak sih Pak proses pergantian seorang Panglima TNI di tengah tahapan pemilu tersebut Pak? Enggak, karena sistem kita udah bagus. Sistemnya sudah bagus ya. Kita punya
merit system di dalam memberikan penilaian ya. Kita juga punya talent scouting yang selalu terjaga dengan baik ya. Sehingga siapapun nanti yang ditunjuk itu pasti seseorang yang mumpuni kan begitu. Berikutnya kita juga punya pengalaman panjang untuk mengelola situasi politik menjelang masa pemilu dan setelah pemilu. Itu kita punya pengalaman, sehingga menurut saya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi mepet itu kan kadang-kadang kalau panglima tuh butuh ini nggak tuh Pak? Apa konsolidasi gitu ya. dengan matra-matra 3 matra yang lain kayak gitu-gitu Pak? Enggak, begini. Memang di dalam teori pertempuran saat-saat kritis yang betul-betul sangat-sangat kritis adalah saat alih komando. Gitu. Oke. Peralihan komando itu sangat kritis, itu udah teorinya perangnya begitu. Kenapa demikian? Karena pada saat-saat bila itu terjadi, karena biasa kita musuh juga melakukan disorganisasi. Iya. Begitu kita lagi serah terima ada disorganisasi, wah itu kalang kabut pasti. Nah, itu. Ini sekarang ini situasinya kan tidak seperti itu, tidak tergambarkan seperti itu. Semua situasi bisa kita baca, spektrumnya kita bisa pelajari. Berikutnya dinamika politiknya juga bisa kita hitung ya, kita kalkulasi dengan baik. Sehingga menurut saya sih nggak ada masalah. Artinya tidak setegang 2019-2014 gitu ya Pak? Bukan, kita juga belum bisa menggambarkan ketegangan situasi yang akan datang seperti apa. Tapi setidaknya kami dari KSP juga menganalisa. Yang saya analisa di KSP adalah satu, efektivitas pemerintah nanti seperti apa. Oke. Kita lihat terus nih efektivitas. Berikutnya yang kedua, terhadap proyek-proyek nasional strategis itu perjalanannya seperti apa. Ini perintah dari Pak Presiden nih. Pak Muldoko supaya ikuti terus perkembangan dari proyek nasional strategis seperti apa. Sehingga nanti pada 2024 kondisinya seperti apa. Ini juga kita ikutin terus. Berikutnya perkembangan situasi politik nasional juga kita ikuti, kita kalkulasi. Sehingga saya bisa menghitung. Apalagi saya mantan Panglima yang 11 tahun punya pengalaman di trotoar lah itu, di jalanan itu. Sehingga saya sangat kuat lah melihat situasi politik itu. Dinamikanya saya lirik udah tahu seperti apa. Dan sebenarnya aman lah ya Pak nanti pergantian Ya, panglima. insya Allah Tidak aman. mengganggu. Iya, insya Allah. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Terakhir Pak. mantu, Terakhir Pak. Dua terakhir Pak. Terakhir. Nah ini salah satu isu yang mungkin banyak dipertanyakan oleh publik terkait Papua Pak. Kan Papua kita tahu berbagai cara udah dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Dilakukan juga uang sangat banyak juga sudah diberikan ya Pak. Dana otsus, lalu juga ada pemekaran wilayah dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kok kekerasan ini terulang lagi gitu Pak. Ini kalau dari Pak Muldoko sebagai KSP melihat apa sih sebenarnya problem utamanya mengapa masalah itu tidak selesai-selesai gitu Pak? Ya memang situasi Papua ini spesifik ya. Dalam situasi yang spesifik itu Presiden punya dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan prosperity. Pembangunan berjalan terus, nggak peduli ada hambatan, gitu, nggak ada berhenti. Yang kedua pendekatan security. Kenapa itu dilakukan? Karena memang Papua ini kan luas nih, ya ada 6 provinsi, ya berikutnya ada 44 kabupaten. Tetapi dari kabupaten itu 44 kabupaten itu ternyata hanya 4 kabupaten yang istilahnya merah gitu. Dan itu pun dari 4 kabupaten itu nggak semuanya. Ya, ada 116 distrik. Nggak semuanya di distrik itu terjadi situasi. Hanya beberapa flashpoint yang muncul. Jadi tidak bisa dikatakan Papua nggak aman. Coba saya pergi ke mana aja, nggak ada masalah. Ke Jayapura aman, ke Wamena aman, bisa jalan-jalan nggak ada masalah. Tetapi terhadap titik-titik itu memang tetap menjadi atensi.
Kenapa itu masih ada? Karena ini berkaitan dengan ideologi. Ide dia adalah ide untuk merdeka. Gitu. Kenapa sekarang kondisi itu tetap dijaga oleh mereka? Begini Mas, semakin kita membangun, ya, semakin dia tidak punya tempat. Ya. Pengaruh dia semakin kecil, sempit. Nah, itu yang dia nggak mau. Gitu. Makanya selalu berusaha untuk menggagalkan pembangunan. Karena begitu terbangun, masyarakat pasti sulit dia pengaruhi. Maka agar tetap eksis dia teror, agar muncul rasa takut. Itu. Nah, berikutnya terus mau ngapain ke depan? Kita udah beberapa kali ya, Pak Presiden juga kemarin menanyakan situasi itu kepada para panglimanya di lapangan. Berikutnya juga kita di Wakil Presiden juga kemarin memimpin rapat bagaimana pendekatan kesejahteraan itu tetap dilanjutkan, tapi pendekatan security-nya mari kita lihat kembali, kita cek lagi gitu. Di dalam ruang itu, kalau dalam operasi militer itu kita kenal dengan istilah hitam, ya, wilayah hitam, wilayah abu-abu, dan wilayah putih. Nah, mari kita pikirkan dengan baik bahwa wilayah hitam ini siapa yang menjadi role utamanya, gitu. Pertanyaannya, apakah polisi, apakah TNI? Gitu. Kalau ini permainannya di daerah hitam ini daerah-daerah yang masih high tensionnya, penggunaan senjatanya tinggi dan seterusnya, dan dengan medan yang bervariatif seperti itu tidak cocok itu dijalankan oleh polisi. Maka TNI harus ambil peran di sana. Terhadap daerah yang abu-abu dan daerah yang putih ini tetap terjaga dengan baik, jangan sampai yang abu-abu menjadi hitam. Ya, abu-abu harus ditarik menjadi putih. Gitu. Nah, ini polisi ada di situ. Ini harus ada formula yang jelas untuk itu. Kalau enggak nanti jadi repot kita. Sulit mengevaluasi operasi kalau siapa menjadi pemeran utamanya nggak jelas. Nah ini kemarin juga saya berikan masukan untuk itu. Gitu. Tapi dari Pak Jokowi sendiri di sisa masa jabatannya ini Pak Muldoko ada ngobrol juga nggak sih Pak, kayak Pak aku tuh sebenarnya pengennya sampai nanti sebelum berakhir tuh Papua bisa sampai di titik apa gitu loh Pak. Ada nggak sih Pak sebenarnya keinginan dari Pak Jokowi? Iya waktu itu bertanya Presiden kepada para panglima. Ini situasi seperti ini kapan bisa diselesaikan? Kan begitu. Ada pertanyaan yang tegas begitu. Saya juga tegaskan lagi kepada para panglimanya. Harus ada target-target tertentu. Tapi dalam sebuah operasi kan tidak cukup dengan manusia, dengan banyaknya orang bukan. Perlengkapan tempurnya juga harus dibenerin, kesejahteraannya juga harus dibenahin, dan seterusnya. Sehingga jangan hanya membuat target, tetapi target itu harus diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang target itu. Gitu. Artinya itu juga menjadi satu yang dipikirkan Pak Jokowi ya Pak ya, jelang sisa masa ini. Pasti beliau menginginkan itu ya, ingin meninggalkan situasi yang lebih baik lagi. Gitu. Karena dari awal juga beliau concern ya. Beliau udah ke sana lebih dari 17 kali bayangkan ke Papua itu. Gitu. Yang terbanyak ya Pak Presiden ya Pak. Ya saya pikir Pak Jokowi paling banyak mengunjungi Papua. Nah ini terakhir. Ini saya janji pertanyaan terakhir nih Pak. Pak, ini mungkin kita membuat up semua, mengimpulkan semua ya. Ini dari sekian banyak drama yang mungkin Pak Muldoko alami ya Pak ya, dengan setelah berpensiun dari militer lalu sekarang terlibat dalam pemerintahan dan juga mungkin nyerempet dunia politik. Kegiatan Pak Muldoko di politik ini, terutama kasus di Demokrat kemarin, sebenarnya keriuhan ini apakah sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Pak Muldoko atau justru Pak Muldoko sudah tidak memprediksi itu, jadi kaget gitu? Situasi itu kan banyak terjadi di partai politik yang lain sebelumnya. Kenapa kaget?
Dinamika politik biasa aja. Di Golkar pernah terjadi, di P3 pernah terjadi. So what? Gitu. Artinya sudah, oh yang ini politik itu wis paham ya Pak, wis politik nggak ya kaget itu Pak. Siap. Nah ini Kalau ada yang kaget ya silahkan aja. Awakmu kaget ya silahkan aja. Gitu. Dan sekarang dengan kiprah Pak Muldoko di dunia pemerintahan dan politik, sekarang apa sih yang membedakan seorang Muldoko sebagai pemerintahan dan politik dibanding ketika dulu masih menjabat sebagai prajurit? Prajurit. Kira-kira refleksinya dari Pak Muldoko, apa sih yang berubah dalam diri Bapak gitu? Pertanyaannya sulit tuh. Makanya pertanyaan terakhir, Pak. Bukan, sudah dimengerti. Saya duluan dia. Padahal sudah dimengerti. Jadi, coba. misalnya gini Pak, dulu dari tentara kan misalnya Punya anak buah. A, tapi nek di politik itu kan ada namanya liuk politiknya. Nah, misalnya sekarang ketika sudah jadi KSP, kemudian juga sempat terjun dunia politik kok kayaknya aku agak lebih fleksibel misalnya gitu atau gimana gitu loh Pak. Sing dirasake Pak Muldoko sendiri. Ya, ini menarik ya, menarik. Dari dunia militer yang hitam putih, Ya. nggak ada abu-abu militer itu. Tapi masuk ke dunia abu-abu, dunia penuh tanda tanya. Gitu. Kadang litingnya ke kanan, beloknya ke kiri kan. Gitu. Tapi ini juga seni ya, seni melengkapi kehidupan saya. Karena yang tadinya warnanya begini, ada sekarang menjadi berbagai warna yang saya pahami begitu. Menurut saya sih menarik ya. Setidak-tidaknya bekal untuk pensiun, kalaupun nanti membuat buku, menulis itu banyak hal-hal yang bisa kita pahami, sehingga membuka cakrawala baru untuk berpikir. Terus yang kedua mungkin nanti bisa membuat prediksi-prediksi ya. Kalau kita mengkalkulasi sebuah situasi itu semakin matang begitu. Karena udah kita kenali dunia itu kan. Berikutnya lagi mungkin juga bisa kita bisa distribusikan kepada orang lain bahwa pengalaman-pengalaman waktu di militer begini, pengalaman di bisnis begini, pengalaman di pemerintahan begini, pengalaman sedikit politik begini dan seterusnya. Ya, minimum untuk anak cucu saya itu bisa bergunakan begitu. Siap. Luar biasa sekali. Ini sangat seru sebenarnya. Sangat tadi, seru. Ya. Jadi- Saya tak ngomong lagi. Terima kasih. banyak Pak Muldoko nih atas kesempatannya, Pak. Semoga Tapi asik ya, acaranya bagus banget. Ya. Ngobrol ngegas, pasti nampol. ngompol. Jangan salah. Jangan ngompol ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat Mas Dodo, sudah sekitar berapa? 1 jam. Jam lebih ya? 1 jam kita bicara dengan Pak Muldoko. Kita doakan yang terbaik, Pak. Amin. Sehat-sehat selalu, Pak. Sehat-sehat selalu. Thank you. Ya. Kayaknya yang saya simpulkan adalah seorang Muldoko belum habis 2024, nanti ditunggu lagi kayaknya. Kayaknya ya. Kita ya, Pak. Terakhir Pak Ben Rodo. Ya, Amin. Amin. Siap, terima kasih saya Tatan Gurito. Saya Rito Ramadan, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Gas Pokok Bergas pasti nampol. Boleh.